Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Asrul Sani karena memberikan kesempatan buat aku untuk sharing dengan adik-adik. Selanjutnya mungkin perkenalan dulu ya. Nama aku Aisyah Indra Kurniasih, biasa dipanggil Aisyah. Jadi aku alumni SMP Islam Sultan Agung 1, angkatan masuk tahun 2003, jadi lulus tahun 2006 ya guys. Terus setelah lulus dari SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, aku sekolah di SMA Negeri 2 Semarang. Setelah itu lanjut lagi kuliah ke D3 Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang. Nah, lulus dari program Teknik Elektro Undip, aku langsung keterima di salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT PLN Persero. Dan sambil aku kerja di PLN, aku nganjutin kuliah teknik elektro juga, program sarjana terapan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Mungkin itu dulu ya perkenalan singkat dari aku. Aku sekarang tinggalnya di Kalimantan Selatan, tapi juga masih sering pulang ke Semarang kok. Jadi rumah orang tua ada di Tlogosari Semarang. Kalau nanti teman-teman ada yang mau sharing-sharing bisa aja. Di video ini, pertama aku pengen berbagi ke adik-adik semua bahwasannya dulu aku masuk SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang itu awalnya merasa gagal dan merasa sangat sedih sedalam-dalamnya karena waktu itu aku nggak bisa masuk di SMP negeri favorit aku atau SMP negeri favorit yang aku inginkan. Tapi ternyata adik-adik, kegagalanku waktu itu ialah rencana terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal di kehidupanku saat ini. Jadi buat kalian yang sampai detik ini masih ada perasaan terpaksa atau males-malesan sekolah di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, aku sarankan kalian coba dengarkan dulu dan pertimbangkan pengalaman aku ini ya. Oke, pertama, seandainya saat itu aku keterima di SMP negeri favorit aku, otomatis di SMP negeri pelajaran agama yang aku dapatkan saat itu pas duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama itu seminggu paling hanya 2 jam pelajaran gitu, 2 jam pelajaran. Sedangkan kalau kita bersekolah di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, kalian tahu sendiri ya bahwa dalam seminggu itu kita bisa dapat pelajaran agama yang sangat banyak, mulai dari akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, tarikh atau sejarah Islam, sampai ke bahasa Arab yang tentunya saat ini pasti sedang kalian semua pelajari ya. Ternyata adik-adik tahu nggak sih, pelajaran agama itu semua penting banget loh guys. Itu semua buat pondasi keimanan kita di masa yang akan datang atau di kehidupan yang akan datang. Jadi kenapa sih pelajaran agama itu aku bilang sangat penting untuk kehidupanku saat ini? Karena pertama, nanti akan ada saatnya kita akan mencari tujuan kita hidup tuh apa gitu loh. Kita tuh kalau nanti udah dewasa gitu tuh kita pasti akan ada kalanya kita bingung, kita tuh hidup di dunia tuh mau ngapain, kita tuh ngapain di sini kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti kita akan tersadar bahwa tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak punya basic pendidikan agama yang kuat, maka otomatis kita akan mudah terombang-ambing dalam dunia yang kadang-kadang menipu ini adik-adik gitu. Yang kedua nih, apapun pekerjaan yang kita jalani nantinya, tentunya ketika adik-adik sudah usia bekerja ya atau udah dewasa nanti ya, kalau setiap pekerjaan itu didasari dengan ilmu agama atau pengetahuan agama yang cukup, maka kita pasti akan selalu merasa tenang dan tentram karena kita semua yakin bahwa ada Allah yang senantiasa akan selalu membimbing langkah-langkah kita di setiap pekerjaan kita. Terus dan juga apapun pekerjaan yang kita jalani nantinya, kalau kita punya ilmu agama yang cukup, maka semuanya bisa bernilai ibadah. Keren kan? Nah, sehingga ilmu agama yang diajarkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang ini menurut aku sangat-sangat menjadi bekal penting dalam kehidupanku gitu. Kalau kalian mungkin masih bingung dengan pernyataanku tadi, coba aku kasih contoh sederhana ya adik-adik. Jadi gini, ketika sudah
kita sudah dewasa, pasti nanti akan ada banyak sekali godaan, baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari kita. Tapi dengan kita sudah diajarkan oleh pemahaman ilmu agama seperti akidah akhlak atau seperti sejarah Islam di masa lalu atau tarikh yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru, itu kita nantinya akan secara otomatis di bawah pikiran alam sadar kita, itu kita akan menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah. Jadi kita nggak akan berani macam-macam gitu ya, sedangkan itu tuh nanti yang akan menyelamatkan kita gitu loh. Terlebih lagi masalah ibadah keseharian kita, kalau kita tidak belajar ilmu fikih, ilmu Al-Quran, hadis, maka nantinya kita tuh akan seadanya saja dalam melakukan ibadah gitu. Jadi rugi kan kalau kita tuh nggak maksimal gitu loh dalam melakukan ibadah. Padahal nih, menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki menjadi baik, maka dikuatkanlah ia dalam perkara agama. Maksudnya dipahamkanlah dia tentang agama gitu loh. Jadi sebenarnya dengan ilmu agama yang diajarkan pada kita di SMP Islam Sultan Agung 1 ini adalah tanda-tanda bahwa Allah itu sayang sama kita gitu. Jadi ayo adik-adik, mulai sekarang kalian harus lebih semangat dalam menuntut ilmu agama di sekolah tercinta kita itu. Oke, manfaatkan baik-baik ya adik-adik. Yap, lanjut ke poin kedua. Tadi poin pertama, kenapa harus lebih semangat di SMP Sultan Agung? Karena dapat pelajaran agama yang lebih banyak daripada di SMP negeri atau SMP-SMP lainnya. Untuk poin kedua, jadi gini ya. Dulu aku mengira kalau sekolah di sekolah swasta seperti SMP Islam Sultan Agung 1 itu nantinya aku tidak bisa punya prestasi dan ujung-ujungnya nggak bisa melanjutkan di SMA favorit, terus juga nggak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang bagus gitu. Ternyata aku salah besar. Jadi di SMP Islam Sultan Agung 1 itu gurunya oke banget ya. Aku bahkan dibimbing supaya bisa dapat nilai ujian nasional yang sebelumnya nggak pernah aku bayangkan waktu itu. Jadi matematika 100, yeay. Terus bahasa Inggris 92, bahasa Indonesia 92. NEM-nya waktu itu 28,4 ya adik-adik. Waktu itu memang kalau mau masuk SMA emang harus pakai NEM. Aku nggak tahu sekarang kalian gimana. Tapi dengan nilai ujian nasional seperti itu, pada saat itu aku bisa bebas memilih SMA manapun yang aku inginkan gitu loh. Jadi lewat video ini aku juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga dibalas kebaikan oleh Allah sebesar-besarnya. Lanjut lagi ya. Kesimpulannya, gak ada ceritanya sekolah di sekolah swasta gak bisa berprestasi ya. Gak ada ceritanya. Oh ya, menurut aku SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang itu juga memfasilitasi minat dan bakat siswa selain di bidang akademis. Jadi dia non akademis juga difasilitasi dengan sangat baik ya. Buktinya kalau aku ya cerita dulu itu aku bisa menyalurkan hobi aku di olahraga basket. Terus yang paling seru nih, yang paling seru aku dibimbing untuk bisa jadi penyiar radio Republik Indonesia. Jadi dulu sampai ada acaranya setiap hari Minggu ya, judulnya dari sekolah ke sekolah kayak gitu. Itu keren banget ya untuk usia SMP, itu gugup banget buat ngomong di acara radio gitu. Tapi hebat banget SMP Sultan Agung sudah memfasilitasi itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, mudah-mudahan masih ada. Lanjut lagi, aku juga merasa difasilitasi dengan belajar jadi tim paskibra, terus jadi tim Olimpiade Bahasa Inggris yang membuat aku belajar untuk public speaking di depan banyak orang. Terus juga belajar jadi pasukan marching band, dan pokoknya segudang kegiatan lainnya yang menurut aku keren banget gitu loh. Nggak nyangka banget, amazing banget dulu waktu SMP bisa ngelakuin semua itu gitu.
Apalagi aku lihat ya adik-adik sekarang ini SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang nih di bawah kepemimpinan guru yang menurut aku dulu itu sangat gaul sekali, paling gaul, yaitu Bapak Asrul Sani. Aku melihatnya sekarang SMP Islam Sultan Agung 1 itu jadi lebih modern dan keren gitu loh dibandingkan sekolah-sekolah lain. Jadi dulu belum punya website, sekarang udah punya website. Terus juga contohnya nih, SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang sekarang jadi SMP pertama di Jateng yang pakai license resmi dari Microsoft dan nggak bajakan gitu. Jadi itu keren loh adik-adik, asli keren. Harusnya dicontoh itu sama sekolah-sekolah lain ya. Eh, aku berharap kalian itu bisa menikmati bahagianya sekolah di sana seperti aku sangat bangga pernah bersekolah di sana. Itu poin pentingnya ya. Jangan pernah menyanyiakan seluruh kesempatan belajar yang ada. Tunjukkan bahwa kita semua adalah siswa-siswa yang berkualitas, bukan siswa buangan. Serta aku berharap kalian bisa mempelajari dan memanfaatkan sebaik-baiknya ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, Adik-adik? Sebelumnya aku pengen minta maaf kalau aku kebanyakan cerita karena emang sejujurnya aku tuh excited banget kalau disuruh cerita tentang kenangan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Setelah ini kita baru akan masuk ke pokok pembahasan utama ya, jadi mungkin langsung aja. Di program alumni berbagi ini aku diminta untuk sharing ke adik-adik tentang tips meraih kesuksesan. Sebelumnya aku pengen share dulu ke adik-adik tentang prestasi-prestasi yang menurut aku adalah kesuksesan yang aku inginkan gitu. Disclaimer dulu ya sebelumnya, aku ceritakan ini bukan untuk dipamerkan, tetapi sekedar ingin memotivasi adik-adik agar bisa mendapat kesuksesan yang lebih dari aku. Ini loh kakak kelas aku tuh bisa kayak gini, aku harus bisa lebih, intinya itu ya. Oke. Pertama, alhamdulillah aku adalah wisudawan terbaik dari program D3 Teknik Elektro Universitas Diponegoro tahun 2013. Jadi waktu itu aku peraih IPK tertinggi di D3 Teknik Elektro Undip pada saat itu ya tahun 2013. Terus sebelum lulus nih, aku juga pernah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi 2 oleh Fakultas Teknik Undip. Terus aku pernah dikirim Undip sebagai delegasi mewakili Indonesia untuk Engineering Development Motivation and Awareness Training atau EDMAT di University of Malaya, Malaysia. Terus aku juga pernah jadi pemenang dana hibah program mahasiswa kewirausahaan dari Dirjen Dikti. Jadi selama kuliah di Undip ya, aku udah punya bisnis yang bisnisnya itu dimodali oleh Dirjen Dikti. Terus kalau pas kerja aku pernah punya prestasi juga yaitu juara tiga ya di regional 2. Jadi ini Olimpiade Science and Technology tapi pakai bahasa Inggris yang diadakan oleh PT PLN Persero untuk seluruh karyawan PLN se-Indonesia. Di PLN aku juga pernah ikut lomba inovasi yang hadiahnya adalah inovasi aku itu didanai oleh PLN untuk diwujudkan kayak gitu. Jadi itu sekedar sharing aja. Lanjut ke tips untuk meraih prestasi gitu sendiri ya. Mudahan bisa bermanfaat juga untuk adik-adik semuanya. Oke, tipsnya adalah pertama adalah Allah. Jadi yang aku sadari untuk setiap pekerjaan yang akan aku lakukan, penentu pertama adalah Allah. Jadi sebelum aku memikirkan untuk melangkah di setiap pekerjaan, yang aku pikirkan pertama adalah ini Allah ridho nggak ya? Ini menurut Allah pantas nggak ya aku dapat seperti ini kayak gitu. Jadi untuk dipantaskan mendapatkan segala prestasi itu harus dimulai dengan doa kepada Allah. Ini sudah rumus pasti ya dan nggak bisa ditawar karena sebagian orang lebih mementingkan usaha. Padahal kebalik, harusnya Allah dulu baru usaha, nanti kembalikan lagi pada Allah. Gitulah pokoknya. Jadi intinya kalau mau melangkah apapun, kalau pengen prestasi apapun, minta sama Allah di awal dan di akhir gitu. Jadi itu rumus utamanya. Menurut aku adalah aku nggak bisa apa-apa kecuali semua atas izin Allah gitu. Lanjut lagi, yang kedua adalah
orang tua. Jadi selalu niatkan bahwa yang kita kerjakan adalah untuk membahagiakan orang tua kita. Nah, jadi antara nomor satu dan nomor dua ini sangat berhubungan ya guys, karena ridho Allah biridho walidain. Jadi kalau uh, orang tua nih nggak ridho, Allah juga nggak bakal ridho gitu loh. Jadi pertama minta doa restu dari orang tua itu yang utama sebenarnya. Jadi kalau ditanyain orang tuanya jawab, kalau diminta apa-apa sama orang tuanya ya harus nurut kayak gitu loh, karena ridho Allah biridho walidain. Nah, karena aku lihat gini ya, rata-rata teman-teman aku yang sukses-sukses itu menurut aku itu adalah orang-orang yang sangat baik terhadap orang tuanya. Jadi aku punya pikiran bahwa kesuksesan kita saat ini itu ditentukan oleh perlakuan kita pada kedua orang tua kita gitu. Hayo, siapa yang sama orang tuanya saat ini masih kurang baik? Nah, ini saatnya kita perbaiki ya adik-adik. Jadi selalu niatkan segala perbuatan kita untuk membahagiakan orang tua kita. Buat adik-adik yang orang tuanya masih ada, ini ladang emas buat kita, kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita. Namun buat adik-adik yang orang tuanya sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin aja dengan seluruh perbuatan baik dan prestasi yang kita dapatkan nanti pasti akan menjadi ladang amal yang akan bermanfaat untuk orang tua kita di akhirat kelak gitu. Sebelumnya yang perlu saya tekankan di sini, orang tua itu juga termasuk orang tua di sekolah ya adik-adik. Jadi guru-guru kita itu orang tua kita di sekolah gitu. Jadi ingat ya, nomor dua, orang tua itu sangat berpengaruh dalam kesuksesan kita. Oke, kunci kesuksesan yang ketiga menurut aku adalah sedekah. Jadi sedekah itu benar-benar bisa merubah segalanya. Bahkan kalian tahu kan manfaat sedekah itu bisa menolak bala atau bencana. Terus bahkan sedekah itu bisa memperpanjang umur gitu. Jadi dahsyat banget ya tentang sedekah ini ya. Kalau misal kalian bercita-cita menginginkan sesuatu, langsung aja deh download memori di otak kalian kata sedekah gitu. Dengan sedekah kalian bisa mendapatkan apapun. Misal ya kalau mau ujian nih, nah itu banyak-banyaklah kalian sedekah dengan siapapun dan dengan apapun. Jadi gini, saya realistis aja ya. Dulu waktu SMP uang jajan emang gak seberapa. Buat naik bis atau angkot pulang ke rumah paling sisa sedikit buat jajan gitu. Jadi gak seberapa gitu ya untuk bisa bersedekah gitu ya. Tapi sebisa mungkin nih, misal kita punya makanan, ya kalau lihat temennya pengen ya kita jangan lupa berbagi, kita nggak boleh pelit. Terus juga kalau emang tidak bisa sedekah dengan uang, ya sedekah dengan ilmu. Misal kamu bisa menguasai sebuah materi pelajaran, nah itu jangan jangan lupa berbagi ya, nggak boleh pelit dengan ilmu yang kamu punya gitu loh. Jangan pelit buat ngajari temen, karena dengan mengajari itu kamu nggak akan rugi. Kamu jadi bisa lebih paham dan kamu tentunya dapat pahala dari Allah ya. Nah ketika dapat pahala itu nanti pasti Allah melebihkan kamu dengan pemahaman materi lainnya yang pastinya nanti akan lebih bermanfaat juga buat kamu gitu. Terus selanjutnya, misal kalau ada yang bertanya, aku nggak ada uang buat sedekah, terus aku juga nggak punya ilmu yang lebih, pas-pasan banget ngerti itu aja, yang lain lebih ngerti daripada aku. Nah gimana dong? Tenang aja, masih ada sedekah perilaku. Bahkan kalian pasti pernah dengar ya, senyum aja itu sedekah loh. Kalian harus banyak-banyak senyum ke bapak ibu guru, senyum sama teman-teman, tapi juga jangan berlebihan juga, nanti kamu dibawa ke RSC. Maksud aku kalau semua ada guru lewat gitu, kamu wajib senyum, salam, sapa kayak gitu. Itu hal-hal yang sangat positif untuk dilakukan gitu loh, karena itu juga bagian dari sedekah ya. Terus juga
kalau sama teman kamu senyum, ngajakin ngobrol, hai bro, hai sis, gimana kabarmu gitu, hibur temen kamu kalau lagi sedih. Otomatis nanti orang itu kalau ada informasi atau kalau ada ilmu atau rezeki pasti nanti ingat sama kamu gitu loh. Kalau dalam ilmu bisnis ini namanya networking gitu ya, jadi kalau kita itu baik sama orang, nanti pasti orang itu akan ada ikatan emosional sama kita, sehingga nanti itu akan mendatangkan kebaikan buat diri kita. Nah, disitulah. Jadi percayalah, dengan akhlak yang baik dengan sesama, dengan orang lain itu nanti pasti akan penting untuk kesuksesan kamu buat di dunia dan di akhirat gitu. Jadi percaya aja, jadilah orang baik, maka dunia akan baik kepadamu gitu. Yang keempat, tips terakhir dari aku adalah usaha. Jadi emang bener guys, kalau mau apa-apa itu ya harus ada usahanya. Pengen pinter ya harus belajar. Aku mau cerita aja ya. Aku mungkin nggak bisa ke semua orang, tapi ini aku dulu. Jadi dulu aku kalau belajar itu malam-malam, malam banget, deket-deket subuh biasanya, sama setelah subuhan. Jadi kalau udah malam gitu ya, jam 2 ke atas itu otakku baru bener-bener nyetrum guys, ngerti gak sih? Nyetrum. Kalau siang, sore, malam gitu biasanya aku cengengesan aja gitu, bercandaan aja sama keluarga kayak gitu. Nah, terus malamnya aku bangun, baru belajar. Nah, itu kan emang saat-saat setelah sholat tahajud itu kan, itu emang otak kita bener-bener dalam kondisi yang paling fresh itu ya. Jadi aku manfaatkan banget itu waktu belajar di situ. Jadi tapi kalau untuk diri kalian mungkin bisa dicari ya, coba cari waktu belajar yang menurut kalian paling efektif buat diri kalian, karena kalian tuh harus benar-benar mengenali diri kalian sendiri dulu gitu loh, kalian itu sukanya kayak gimana, karena belajar itu memang harus nyaman supaya bisa memahami apa yang dipelajari. Terus kalau emang kalian bisa bangun malam kayak aku untuk belajar gitu, sekalian aja sholat tahajud, karena pasti dijamin sukses dunia akhirat dah, karena itu udah janji Allah gitu ya. Terus juga usahanya adalah kalau mau pinter itu deket-deket sama temen yang pinter. Itu bener loh, ini nggak bohongan, emang kayak gitu juga. Ajakin teman-teman yang pinter itu untuk belajar bareng. Kalau emang kamu merasa kurang paham, jangan pernah malu-malu untuk tanya ke teman yang lebih paham. Yang udah pinter juga harus mau berbagi, karena seperti yang aku bilang tadi ya guys, semakin kita berbagi, maka keberkahan ilmu itu akan menghampiri kita. Jadi misal nanti kamu jadi lebih paham akan ilmu itu, atau nanti kamu bisa ditambahkan pemahaman ilmu yang lain. Terus atau nanti bisa jadi diganti dengan apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud, diwujudkan oleh Allah gitu. Siapa yang tahu guys, who knows gitu. Jadi jangan pernah menolak untuk berbagi, oke? Percayalah, dengan semakin berbagi maka kamu akan semakin diberikan tempat yang tinggi gitu. Jadi naik 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 terus gitu ya. Terus usahanya apalagi ya? Oh iya, aktif di semua kegiatan. Ada kegiatan ekstrakurikuler apa aja, ikut aja. Pokoknya jangan jadi orang yang pasif. Karena dengan menjadi orang yang aktif, maka otak kita itu pasti akan terlatih untuk selalu bekerja, aktif bekerja gitu. Kalau kita pasif ya otak kita juga nggak selalu bekerja gitu. Jadi kadang-kadang nyetrumnya lama. Jadi misal ada sebuah kesempatan nggak cepet langsung diambil kayak gitu. Karena sebenarnya keaktifan kita itu, keaktifan otak kita itu nanti akan sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan kita gitu. Oke deh, aku rasa cukup ya untuk sesi sharing kita kali ini. Aku ingin minta maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan yang telah aku ucapkan. Aku juga berterima kasih karena kalian sudah mau menonton video aku ini sampai akhir. Dan aku berharap video aku ini bisa memotivasi kalian, bisa menginspirasi kalian, dan bisa bermanfaat untuk kalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.